Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sumartono. Saya berasal dari SMP Negeri 3 Bondowoso. Pada kesempatan ini, saya mewakili SMP 3 Bondowoso untuk menjadi salah satu guru transformatif di Kabupaten Bondowoso. Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut dunia pendidikan untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, salah satunya berpikir komputasional. Berpikir komputasional bukan semata kemampuan untuk memprogram komputer, tetapi lebih kepada cara berpikir logis, sistematis, dan efisien dalam memecahkan suatu masalah. Salah satu prinsip penting dalam berpikir komputasional adalah pengenalan pola, yaitu kemampuan untuk menemukan keteraturan, kesamaan, perbedaan dalam suatu permasalahan guna mempermudah proses penyelesaian. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, kemampuan berpikir komputasional perlu ditanamkan sejak dini dengan cara yang menyenangkan dan kontekstual. Oleh karena itu, diperlukan media pembelajaran interaktif yang dapat menstimulasi peserta didik untuk berpikir kritis dan logis melalui aktivitas bermain dan eksplorasi. Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkanlah media pembelajaran papan halalintang berpikir komputasional yang dibentuk dan dikemas dalam permainan papan interaktif, mengajak peserta didik untuk menemukan jalan melalui perintah-perintah yang berbentuk blok. Dalam prosesnya, peserta didik diajak untuk mengenali jenis-jenis perintah untuk menjalankannya dan membuat prediksi berdasarkan pola yang ditemukan serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapai tujuan. Melalui kegiatan ini, peserta didik tidak hanya berlatih berpikir kritis, kreatif, komunikatif, tetapi juga mengembangkan kemampuan pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan kerjasama. Dengan demikian, pengembangan media papan halilintar berpikir komputasional ini diharapkan dapat menjadi alternatif inovatif dalam pembelajaran abad ke-21 yang mendorong pembelajaran aktif, bermakna, berorientasi pada pengembangan keterampilan berpikir komputasional sejak dini. Tantangan yang dihadapi yaitu pemahaman peserta didik terhadap konsep berpikir komputasional. Tidak semua peserta didik langsung memahami konsep pengenalan pola atau berpikir secara kritis dalam mendasari permainan ini. Sebagian siswa mungkin hanya fokus pada aspek jalan menuju kotak kuning tanpa benar-benar menyadari proses berpikir yang terjadi di baliknya. Dibutuhkan bimbingan dan scaffolding dari guru agar kegiatan pembelajaran lebih bermakna secara kognitif. Solusi yang diterapkan atau dikembangkan terkait dengan tantangan dan kendala tersebut diantaranya, guru memberikan pendahuluan singkat mengenai apa itu berpikir komputasional, yang di dalamnya ada 4 berpikir komputasi dengan contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum bermain, siswa diajak menganalisis contoh papan halalintang untuk menemukan jalan atau petunjuk. Setelah itu baru mereka menerapkan prinsip serupa pada permainan utama. Guru membagi permainan menjadi 2 sesi, yaitu sesi eksplorasi dan sesi refleksi. Setiap kelompok diberi batas waktu bermain dan lembaran untuk menuliskan perintah-perintah atau blok-blok mana saja yang bisa mengarahkan pion ke kotak kuning, tentunya dengan blok yang paling efisien. Pelaksanaan dan strategi pembelajaran inovatif papan halalintang berpikir komputasional ini yaitu menggunakan strategi berbasis permainan atau game-based learning, agar siswa belajar sambil bermain, di mana dalam permainan ini menggunakan metode unplug ataupun tanpa perangkat. Menerapkan pendekatan kolaboratif dan berbasis proyek kecil atau mini project. Setelah berlatih dalam metode unplug, kemudian papan halalintang ini dijadikan background untuk masuk kepada metode plug,
Dalam hal ini menggunakan aplikasi Scratch sehingga menambah tantangan kepada peserta didik untuk menggunakan blok-blok atau perintah-perintah yang ada. Mengintegrasikan refleksi pasca permainan agar siswa menyadari proses berpikir komputasional yang mereka lakukan. Hasil yang diraih dalam menggunakan media pembelajaran papan halilintar berpikir komputasional menghasilkan beberapa capaian, baik dari guru, peserta didik, maupun sekolah. Di antaranya, bagi guru meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri dalam mengintegrasikan berpikir komputasional sebagai dasar dari pembelajaran coding dan KA. Bagi siswa, menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis, mengenali pola, berpikir sistematis, dan bekerja sama dalam kelompok. Bagi sekolah, memiliki contoh praktik baik pembelajaran kreatif berbasis teknologi dan berpikir komputasional yang dapat direplikasi oleh guru lain. Kesimpulan yang dapat kita raih dalam pembelajaran inovatif melalui papan halilintar berpikir komputasional ini, yaitu mewujudkan konsep keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, serta komunikasi yang di dalamnya terdapat pembelajaran yang inovatif, mendalam, dan bermakna, dan berbasis teknologi. Secara umum, kegiatan ini berhasil meningkatkan kompetensi digital guru, serta menumbuhkan budaya inovasi lingkungan sekolah. Pengembangan pembelajaran yang memanfaatkan model unplug maupun plug terbukti mampu meningkatkan keterlibatan siswa baik dalam menumbuhkan kreativitas, komunikasi, kolaborasi, serta kesadaran etis dalam menggunakan teknologi, sehingga tujuan pembelajaran lebih sesuai dengan 8 profil dimensi lulusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almira dari kelas 9B. Setelah mempelajari pembelajarannya dari Pak Endra, saya jadi tahu bahwa dalam menyelesaikan permasalahan, kita harus berpikir secara logika dan terstruktur, sehingga kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan mudah. Dengan adanya papan halilintar buatan Pak Endra ini, saya diminta untuk bisa berpikir secara komputasional, yaitu step by step atau langkah demi langkah, sehingga dapat menemukan jalan dari start ke kotak kuning. Saya jadi tahu bahwa sebagai pelajar juga harus mempunyai pemikiran 4C, yaitu berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreatif. Dengan berpikir 4C ini, penyelesaian masalah bisa secara sistematik, efektif, efisien, dan optimal. Sukses selalu buat Pak Endra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah paparan praktik baik yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.